Halo Tribuners, jadi ini ada sebuah pepatah yang mengatakan kemampuan tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi kita akan membahas tentang pepatah ini yang akan relate dengan episode Cakap-Cakap edisi komunitas kita kali ini. Bersama saya Molly, kembali lagi dalam acara episode Cakap-Cakap edisi komunitas. Nah, Tribuners, jadi saat ini di Sumatera Utara ya, sedang berlangsung ajang PON 21 Aceh Sumut 2024. Nah, Tribun Medan nih telah mengundang Bapak Lexindo Hakim selaku Ketua Perbasi DKI Jakarta. Jadi tim basket DKI Jakarta menorehkan sebuah prestasi yang gemilang di PON 2024 ini dengan mengawinkan emas, ya, medali emas di tahun ini, baik di nomor putra maupun putri, Tribuners. Jadi kita akan membahas nih bagaimana perjalanan dari tim DKI Jakarta ini bisa meraih emas. Tapi sebelum kita cakap-cakap sama Bapak Lexinya, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, jadi itu udah diperlihatkan juga ya pertandingan seru nih dari Perbasi DKI Jakarta melawan dari mana itu, Pak? Di final lawan Jawa Timur. Jawa baik Timur. Putra maupun putri dua-duanya lawan Jawa Timur. Wah, jadi ini kelihatan ya keseruan dari final pertandingan basket kemarin. Jadi kepengen nanya nih, Bapak Lexi, di Perbasi Jakarta berhasil kan mencetak sejarah pada PON 2024 ini ya. Apa arti dari prestasi ini untuk Bapak sendiri? Ya, buat kita tentunya pertama harus bersyukur, berterima kasih atas pencapaian kemarin. Tapi tentu ini adalah jawaban dari kerja keras seluruh atlet, Semua tim ya justru ya. seluruh tim, pelatih, ofisial, kerjasama mereka, kerja bersama mereka. Jadi ini adalah gabungan dan jawaban dari kerjasama, kerja keras dan kerja bersama seluruh stakeholder basket DKI Jakarta. Oke, jadi pastinya membanggakan sendiri ya, untuk bangga Perbasi dan DKI. senang dan bersyukur, itu yang paling penting. Keren ya, apalagi bisa mengawinkan medali emas untuk putra dan putrinya ya, Pak? Untuk nomor 5 on 5. 5 on 5. Basket 5 on 5. Oke. Nah, jadi nih di pertandingan kemarin nih, sebenarnya siapa sih pemain kunci dalam pertandingan kemarin, apalagi di final ya, selama PON ini? Dan bagaimana kontribusinya mempengaruhi hasil akhir di pertandingan kemarin, Pak? Kalau untuk putra dan putri Jakarta, kebetulan hampir semua pemain adalah pemain kunci kita. Cuma memang karena keterbatasan quarter, kan hanya 4 quarter, masing-masing juga cuma 10 menit, tentunya hanya 2, 3, mungkin 6 pemain yang bisa memberikan poin atau skor yang maksimal. Tapi saya rasa dari pertandingan yang berlangsung itu seluruh pemain adalah pemain kunci Jakarta. Pastinya ya, semuanya yang memberikan mereka semua adalah semua berkontribusi ya. Memiliki perannya masing-masing dan kita lihat hasilnya juga sungguh memuaskan kita semua. Oke, selain prestasi nih Pak, apa yang Perbasi Jakarta dan para pemain ingin berikan juga nih? Selain prestasi, ya pasti kita ingin memberikan dan menjadi inspirasi bagi seluruh anak basket, nggak hanya anak basket di Jakarta, tapi kebetulan kemarin kita bertandingnya di Aceh dan kita lihat hampir setiap game, saya nggak nonton game provinsi lain ya, tapi ketika tim basket Jakarta bertanding, hampir gornya penuh,
Wow. Tentu penuh dengan antusiasme dari masyarakat Aceh itu sendiri. Dan sekali lagi memang kita selalu mengingatkan kepada adik-adik kita, anak-anak atlet basket Jakarta itu, ketika sudah berangkat ke Aceh ini bukan cuma merebut dan mencari kemenangan, tapi juga mereka harus bisa menjadi inspirasi buat semua anak basket yang ada di Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillah terjadi dan kita bisa menggapai prestasi dan juga menjadi inspirasi buat semua. Keren banget sih, apalagi ternyata antusias masyarakat di Aceh sana untuk menyambut Perbasi Jakarta juga ternyata antusias banget ya. Alhamdulillah, terima kasih tuan rumah Aceh, mudah-mudahan mereka juga bisa berkembang ya tim bola basketnya seperti itu. Oke, jadi kan kemarin kan melawan Jatim ya. Itu seperti apa Pak dari mereka masuk ke finalnya terus berhasil mendapatkan medali emas juga. Itu bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Perbasi DKI Jakarta sendiri? Kalau persiapan tim basket Jakarta sendiri kan ada pelatda ya namanya, pelatihan sebelum dan persiapan untuk PON itu sudah kurang lebih berlangsung 2 tahun. Saya rasa selama 2 tahun ini sudah banyak sekali keringat, banyak sekali pengorbanan yang anak-anak sudah lakukan, baik izin dari sekolah ataupun cuti dari kampus ataupun pulang dari negara lain yang memang kebetulan ada salah satu tim kita juga memang berkuliah di luar. Artinya banyak sekali pengorbanan yang mereka lakukan dan juga banyak juga tantangan-tantangan mulai dari ketika seleksi pemain tentunya yang terpilih dan belum terpilih pasti ada dinamika, tapi saya lihat tim kepelatihan saya dan pengurus Perbasi Jakarta juga bisa mengontrol itu semua dan kita lihat ya tadi disampaikan hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Saya rasa ini sudah terjadi ya, dan berkesambungan. Semua keringat yang dikeluarkan, tenaga, waktu dapat hasilnya di ajang belum membawa harapan dari seluruh masyarakat Jakarta, tapi itu semua dengan doa dari orang tua dan keluarga terdekat. Saya rasa inilah jawaban dari seluruh itu semua. Tapi dengan dapat emas saja di nomor putra dan putri luar biasa loh Pak, yang 5 on 5 ya masih ya, tapi udah keren banget loh luar untuk biasa. DKI Jakarta dua-dua dapat dari putra dan putrinya emas loh Tribuners. Nah, pasti dari selain kerja keras dari para pemain ya, pasti ada sosok yang ikut membantu, yang terlibat nih dalam ajang PON ini. Itu siapa saja sih Pak sebenarnya? Pertama, sosok tidak terlihat ya pasti orang tua dari seluruh pelatih, ofisial, keluarga besar dari seluruh pelatih, ofisial dan atlet, itu yang paling utama. Tapi ada juga dukungan-dukungan dari, saya kebetulan dibantu oleh manajer, ya manajer putra 5 on 5 itu Mas Reza Sumendap. Kebetulan yang putri juga saya siapkan manajer, Mas Ramdan Angga Karadibrata. Mereka berdua sahabat saya, mereka berdua juga sungguh memberi perhatian banyak kepada anak-anak ini secara non teknis ya, artinya secara teknis, secara teknik itu sudah kita percayakan kepada tim kepelatihan dan pelatih juga Coach Jali untuk putri, Coach Tondi untuk yang putra. Mereka sudah memiliki pengalaman yang sangat baik dan mereka berdua ketika di Papua, PON Papua kemarin juga Coach Tondi mendapatkan emas di putra ketika 2021 PON Papua. Kebetulan asistennya beliau Coach Jali yang sekarang memegang putri. Jadi dari Papua sana mereka berdua sudah dapat emas, dibawa ke Aceh dari Sabang sampai Merauke ke Aceh. Mereka juga memberikan emas buat Jakarta. Artinya tangan-tangan dingin mereka lah yang mewujudkan ini semua. Tapi yang paling utama tentu dukungan dari KONI DKI Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga, support dari pemerintah provinsi, pengurus Perbasi Jakarta, Sekretaris Umum saya Mas Arief. Saya rasa kolaborasi mereka semua yang menjadikan ini bisa terwujud nyata dan mendapatkan hasil yang luar biasa, menjadikan sejarah setidaknya 20 tahun ini seperti itu. Sejarah ya, jadi memang ternyata nih setelah 20 tahun ya, akhirnya tim putri Jakarta berhasil pecah telur dengan mendapatkan emas ya. Itu dari pandangan Bapak sendiri seperti apa tuh? Bisa pecah telur nih akhirnya untuk tim putri. Ya balik lagi, ini semua jawaban dari kerja keras anak-anak putri saya itu. Dan juga tahun 2004 ya, waktu itu juga Jakarta sempat kawin gelar pada saat PON putra dan putri. Dan tahun ini mereka mengukir sejarah itu kembali. Dan tentu pesan kita adalah jangan jumawa. Dari awal sebelum berangkat pun kita sudah memetakan melihat semakin tahun persaingan
dan perkembangan dari bola basket di seluruh provinsi se-Indonesia tentunya akan semakin baik, dan kita juga harus melihat itu dan tidak santai-santai mempersiapkan harus tetap terus kedepannya digempur seperti ya itu. persiapannya ya. Tapi kalau Bapak bilang jangan jemawa agak sulit tuh kalau saya yang menang ya. Pasti agak-agak sombong sedikit. Menang loh saya juara emas ya kan. Pasti agak-agak sombong sedikit ya Tribuners. Apalagi orang Medan, Pak. Iya. Kan karakteristiknya kalau udah menang dikit kan udah keras Sama dia. seperti bercandaan-bercandaan anak-anak itu kemarin. Gimana? Habis main itu kan panas, capek, berkeringat ya bau. Tapi mereka katakan itu ya bau juara ya seperti Iya, itu. iya. Itu kan istilahnya menyemangati diri ya, karena sudah berhasil, sudah mampu dengan semua usaha yang mereka lakukan kemarin, dan dapat hasilnya pasti ada sedikit kebanggaan lah ya dengan bercanda-bercanda seperti itu ya. Oke, ini kan pasti ya Pak, dalam setiap pertandingan ada yang namanya tekanan dan juga ada kondisi stres dari para pemain. Itu seperti apa nih kalau misalnya dari Perbasi Jakarta sendiri mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Iya. Ketika awal mereka sebelum berangkat ke Aceh, kita fokus, khususnya kami ya, Pengprov Perbasi Jakarta fokus sampaikan jangan ada kata mengeluh. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya bukan kita menjelekkan atau berpikir jelek terkait pelaksanaan pertandingan tertentu, tapi kita harus memaklumi apapun yang dipertandingkan di luar Jakarta. Contohnya kemarin ke Aceh, saya pastikan ketika misalnya terlambat jemputan atau terlambat konsumsi datang, terlambat penyiapan hotel, saya rasa itu kalian tidak boleh mengeluh, itu saja sih. Dan alhamdulillah mereka bisa mendengar itu, mereka dengan santai, dengan biasa aja menjalani apa yang ada, dan mereka bersyukur apa yang sudah disiapkan oleh tuan rumah, dalam hal ini Aceh. Ya kita lihatlah, kebetulan memang ada tambahan-tambahan konsumsi, tambahan-tambahan yang memang harus kita support dari tim saya tadi, tim manajer, tim Pengprov. Saya rasa itu sudah bisa saling membackup. Tapi kata kuncinya adalah tidak mengeluh atas segala keterbatasan dalam kondisi apapun. Fokusnya hanya bertanding, menang, santai menang, ya insya Allah semua pasti baik. Oke, kalau misalnya dari pertandingan kemarin, mereka enjoy aja selama pertandingan? Saya melihat mereka enjoy, walaupun ya yang putri di game pertama sempat kepleset, sempat kalah 19 poin ya kalau nggak salah lawan Jawa Timur juga. Tapi buat kita artinya game pertama itu menjadi catatan, menjadi evaluasi cepat apa kekurangan dan kekuatan kita untuk menjadi perbaikan di pertandingan berikutnya, dan kebetulan di final bertemu lagi Jawa Timur. Malah dan makin memang power ya dengan mereka melihat di game satu kalah 19 poin, mereka nggak mau kalah, sehingga ketika di final mereka mengungguli Jawa Timur 21 poin. Keren ya. Jadi Seperti mental itu, ya. itu sebenarnya mental pemain juga harus dipersiapkan itu ya Pak. Makanya Ya itu tadi. Yang cowok juga, yang putra juga sempat kalah ketika di penyisihan melawan Bali. Tapi balik lagi kita melihat setiap kejadian pasti ada nilai dan manfaatnya, dan saya rasa mereka bisa melihat peluang itu. Anak-anak juga percaya dirinya muncul kembali, semakin solid, dan itulah melenting untuk menggapai yang lebih tinggi. Tapi keren loh, bisa cepat ya dengan yang sebelumnya kalah, terus bisa mengevaluasi, terus bisa langsung cepat untuk balik mentalnya lagi menghadapi tim yang sama yang sebelumnya mereka buat kalah nih ya kan, jadi mereka menang dapat juara emas. Keren sih tim putrinya. Karena kalau misalnya saya pribadi, perempuan-perempuan ini ya mentalnya kan nggak kuat ya Pak, berarti udah kuat nih mental-mental dari Perbasi DKI Jakarta sendiri ya. Oke, jadi setelah ini kan nanti masih ada 3 on 3 ya, masih ada 3 berarti ya, dan ada itu untuk nomor putra dan putri juga. Dan peluang kawin emasnya lagi ada lagi nggak nih Pak? Insya Allah peluang lebih besar. Lebih besar? Berarti 100% ya? Seperti itu, boleh dikatakan seperti itu. Tapi harus optimis ya Pak. Tapi balik lagi kita tetap ngingatin ke teman-teman atlet dan pelatih tetap fokus. Selain menjemput kemenangan juga harus punya nilai dan punya menjadi inspirasi lah buat seluruh anak basket di Indonesia itu sendiri. Itu 3 on 3-nya kapan ya Pak? 3x3 game di tanggal 16 September besok sampai 19 September. Oke. Jadi itu harapannya bisa kawin emas lagi ya. Mohon dukungannya.
Oke. seluruh Pasti masyarakat. sih, kalau misalnya yang 5-on-5 itu aja udah berhasil ya, apalagi yang ini sih, harusnya lebih gampang. Apa lebih susah sebenarnya, Pak? Lebih susah yang mana sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada yang mudah ya, nggak ada yang mudah. Semuanya susah ya? Semuanya Oke. susah, tapi sekali lagi Jakarta selalu berbeda dan saya yakin dengan kepercayaan diri dan tekad dari anak-anak Jakarta juga pasti menghasilkan yang baik seperti itu. Yes, keren banget ya Tribuners. Nah, jadi mau tanya lagi nih Pak, untuk pencapaian terbesar dari Perbasi DKI Jakarta sendiri dalam beberapa tahun terakhir nih, ada harapan nggak untuk masa depannya nih Pak? Kebetulan kami kepengurusan di Jakarta baru dari tahun 2022 ya, jadi baru masuk di tahun kedua. Kita juga nggak mau terlalu berlari terlalu cepat juga. Kita coba memetakan mana yang bisa menjadi prioritas, mana yang bisa menjadi contoh. Misalnya pembinaan-pembinaan di tingkat kota maupun kabupaten dan kejuaraan-kejuaraan provinsi Jakarta itu sendiri juga kita masih dalam tahap membenahi administrasi dari klub-klub di Jakarta. Itu sebenarnya tantangan yang utama buat kita seperti itu. Dan kalau kemarin PON bisa mengawinkan emas dan sebelumnya juga di tingkat pelajar juga Jakarta juga kawin emas di tahun 2023 akhir kemarin, ya saya rasa itu adalah proses dari seluruh persiapan-persiapan yang memang sudah kita mulai benahi seperti itu. Tapi sekali lagi apa-apa yang kita lakukan sebenarnya belum banyak, yang mudah-mudahan dengan tambahnya prestasi di PON ini bisa juga memberikan sedikit masukan dan kemudahan-kemudahan ke depannya bagi seluruh klub, seluruh parents yang ingin anaknya bermain basket di Jakarta juga bisa solid berkolaborasi dan bekerja sama dengan kita seperti itu. Ya, itu kalau misalnya dari orang tuanya sendiri mungkin yang ada mendengar ini ya, mungkin ini sampai ke Jakarta nih, mana tahu ya Tribuners ya, atau kalian ada yang mau tinggal di Jakarta dan kepengen nih ikut tergabung dalam Perbasi juga, itu syarat dan ketentuannya apa aja nih Pak? Ada nggak sih? Ya kalau menjadi pengurus kan tentunya kewenangan saya. Kalau menjadi pengurus Perbasi Jakarta. Maksud saya pemain. Tapi kalau mau jadi masuk dalam anggota klubnya tim mungkin atau klub ya tentu bisa mendaftarkan ke Perbasi masing-masing kota dan kabupaten. Tapi kalau kita ada kompetisi tertentu yang tingkat nasional, tentu kami akan buka seleksi. Jadi siapapun kita seleksi terbuka. Jadi kalau dibuka seleksinya baru ikut Silakan mendaftar. berpartisipasi, nanti ada Oke. proses yang transparan untuk menghasilkan yang terbaik seperti itu. Yang pastinya yang berprestasi ya. Ya. Ya kalau misalnya kalian merasa udah punya kemampuan nih, bisa langsung aja misalnya ada buka seleksi. Seperti PON ini berarti buka seleksi juga atau Ya, gimana? kita Pak? semua seleksi. Semua seleksi mulai dari pelatihnya pun kita lakukan seleksi dan fit and proper test ya. Alhamdulillah pelatih-pelatih kita ini orang yang tepat. Udah seperti tepat itu. sih Pak, sampai kawin emas kan, gimana dong gitu ya. Udah keren banget dapat juaranya sampai kayak gitu ya. Oke, jadi ini apa nih rencana jangka panjang dari Perbasi untuk pengembangan olahraga basket di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta sendiri Pak? Kami fokus di Jakarta, tentu yang tadi saya bilang kita fokus merapikan manajerial organisasi ya. Mudah-mudahan Jakarta terus dan tetap bisa menjadi barometer organisasi dan pengelolaan organisasi yang baik buat teman-teman di daerah lain, menjadi contoh buat beberapa organisasi cabang olahraga yang lain yang memang memiliki kesamaan-kesamaan kepengelolaannya. Gitu. Jadi bukan kita merasa kita yang paling baik, tapi setidaknya apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita bisa sedikit menjadi sharing partner atau teman bertukar pikiran untuk bersama-sama maju. Karena kalau Jakarta doang yang baik sendirian kan juga tidak akan baik, karena kita nggak akan bisa hidup sendirian. Harus bareng-bareng Seperti ya, itu, saling harus berkomunikasi bersama juga. dan berkolaborasi ke depannya lebih baik lagi seperti itu. Saya mau nambahkan juga kemarin ketika basket Jakarta dapat emas kawin gelar putra dan putri kemarin juga banyak sosial media kan, baik dari IBL dan DBL ya. IBL itu kan Liga Basket Profesional Indonesia satu-satunya. Terus ada DBL Development Basketball League yang memang menyasar para pelajar. Itu besar di komunitasnya masing-masing, di pelajar mereka DBL, di profesional itu ada IBL. Nah, kami melihat di Jakarta ini mungkin yang paling lengkap dan paling sempurna perpaduan alumni-alumni dan peserta-peserta DBL dengan IBL bermain bareng. Yang mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu contoh bahwa kolaborasi antara IBL, DBL, federasi dalam hal ini Perbasi bisa menjadi sebuah
teamwork yang sangat baik, saya yakin tim nasional Indonesia juga pasti akan lebih baik ke depannya dan basket Indonesia akan terus melejit lebih tinggi lagi. Keren. Semoga ya, semoga bisa semoga, tercapai ya. Ini kan dari itu kan butuh kita. dukungan juga dari banyak Butuh pihak juga ya dukungan. Pak. Itu semoga nih ada yang dengar nih yang mungkin berkesinambungan ya untuk membantu hal yang diinginkan sama Pak Alex. Ini boleh langsung mungkin ya untuk berkomunikasi. Dengan senang hati. Siap. Oke, Pak, ini jadi kan selama pengalaman nih sama bertanding di PON 21 Aceh Sumut ya. Apa harapan untuk PON ke depannya yang nanti kan bakal berlangsung di ENTB dan juga NTT nih, Pak? 2028 ya? Yes, 4 tahun ke depan. Ya, 4 tahun ke depan banyak hal yang bisa terjadi. Tentu mudah-mudahan Kawin emas Jakarta lagi. terus menjadi inspirasi Yes. dan persiapan adik-adik yang akan menjadi calon-calon pemain DKI Jakarta juga bisa mulai bersiap diri untuk belajar dari senior-senior yang hari ini meraih prestasi. Dan kalau bicara target, tentunya ketika tahun ini sudah back to back yang putra, tentunya pengen 3 kali seperti itu. Terus-terusan Kalau yang seperti putri itu. ketika sudah emas tahun ini tentunya di Kedepannya periode emas. back to back ya, saya rasa itu hal yang normal dan menjadi target kita ya, tapi sekali lagi tidak boleh menjadi beban. Yang penting teman-teman harus fokus Maksimal ya, dan berusaha maksimal. terus memiliki nilai dan arti serta inspirasi. Oke. Nah, apakah dari tim dari Perbasi sendiri ada nggak sih bibit yang bisa nih main di liga profesional atau di timnas nantinya, Pak? Kebetulan banyak ya Banyak. di Jakarta, saya yakin seluruh pemain khususnya yang putra ya, Pasti karena liga mampu ya. profesional baru ada putra. Saya rasa semua pemain Jakarta itu layak dan pantas bermain di level profesional. Kita sudah punya 3, Sultan Prawira, Hendrik Savionga, dan Jalu. Nah, saya rasa ketika mereka sudah memulai lebih dulu, 9 kawan-kawan yang lain insya Allah bisa berlaga Ikut di level ya. yang sama gitu. Tentu Ya. yang di perempuan, di putri juga ada 3, 4, 5 orang saya rasa anak Jakarta layak ya untuk naik level. Tinggal kita menanti bagaimana Liga Putri Indonesia bisa juga diputar seperti itu. Yes, keren. Yang penting kan mereka sudah punya potensi, tinggal dikembangkan lagi, mereka rajin berlatih lagi supaya bisa naik tingkat nih ya Pak. Oke, untuk pengalaman selama PON Aceh Sumut ini seperti apa Pak selama bertanding kemarin? Aman? Aman semua, Aman, alhamdulillah. Kita terima kasih juga buat tuan rumah Aceh. Jadi nggak seperti yang kita baca-baca di sosial media, Aceh begini, Aceh seperti itu. Saya rasa kita semua disambut dengan ramah, Baik. nyaman, seluruh infrastruktur, khususnya yang basket ya, kita lihat semuanya cukup baik. Kulinernya juga proper, transportasi, jalan, semua cukup baik lah. Lancar, saya rasa ya? nggak ada masalah buat kita. Syukurlah ya, sebagai orang Sumut ya, wajib bertanya dong sayanya ya Pak. Kayak mana nih testimoninya dari orang Jakarta ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ada yang Bapak mau ingin sampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah, atau mungkin dari untuk Perbasi sendiri yang ada ingin Bapak sampaikan, silakan Bapak. Iya, Tribuners mohon doa dan dukungannya buat tim Jakarta Basket 3x3 Putra dan Putri yang akan berlaga di PON 2024 tanggal 16 sampai 19, bisa juga mengawinkan emas dan membawa pulang 2 emas dari 3x3 untuk Jakarta. Mohon doanya, mohon dukungannya. Terima kasih. Oke, semoga ya. Saya yakin sih pasti bisa ya Pak Amin, Lexi ya. amin. Semoga bisa dapat kawin emas lagi untuk trainer-trainernya. Juga buat Tribuners nih, thank you sebelumnya Bapak sudah hadir nih ke Tribun Medan, sudah Sama-sama. bincang-bincang sama kita, udah sharing ya hasil pertandingan dari Perbasi DKI Jakarta di Aceh kemarin ya, Aceh dan kemarin. bakal tanding. Itu untuk yang trainer-trainernya di mana? Di Aceh juga. Di Aceh juga. Di Aceh juga, jadi Berarti Bapak bakal balik lagi ke digoreng Aceh sama, insya Allah balik. Hari ini. Enggak, hari ini masih Mau di Medan? Oh. Besok juga masih di Medan. Kan masih 16. 16 ya. Masih 16 September, Berarti masih jadi mau di menikmati Medan. kuliner yang sedikit berbeda dari Aceh. Oke, siap. Itu ya Tribuners, buat kalian terima kasih juga nih sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap edisi komunitas kali ini. Bapak Lexi, thank you banget. Semoga sukses nih untuk pertandingan Amin. tanggal 16-nya. Semoga semuanya lancar ya. Lancar. Dan juga kru yang bertugas pamit undur diri ya Tribuners. Kalau saya ada salah-salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Bye!